Halo semua, selamat pagi. Apa kabar? Saya harap semuanya baik selalu ya. Di pagi yang cerah ini, saya akan membuka presentasi saya. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Clara Veronica Silain, mahasiswa Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia yang diajarkan oleh ibu dosen kita, Bu Winarbi, atau sering dipanggil Ibu Win, selaku dosen bahasa Indonesia Universitas Kia Nusantara. Ini adalah cover makalah dan PPT saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Baca di Kalangan Mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Kata pengantarnya, topik utama pembahasan. Membaca merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang ditulis oleh seorang pengarang. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula informasi yang kita dapatkan, walaupun terkadang informasi itu terdapat secara tidak langsung. Banyak orang yang mengatakan bahwa buku merupakan gudang ilmu atau jendela dunia. Mengapa demikian? Karena buku itu dapat membuka wawasan yang sangat luas. Tidak hanya informasi yang ada di dalam negeri, melainkan informasi tentang dunia ini. Bahkan alam semesta pun dapat diperoleh dengan membaca. Minat baca merupakan salah satu kunci sukses seseorang dalam mengetahui dan memahami wawasan pengetahuannya. Namun, disayangkan, pada zaman sekarang minat baca di kalangan mahasiswa tergolong rendah. Kebanyakan dari mereka memiliki atau memilih bermain media sosial, nongkrong bersama teman-teman, hangout, atau atau lebih suka bermain sosmed. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca mahasiswa. Salah satunya adalah semakin berkembangnya teknologi, semakin maju. Untuk itu perlu dilakukan berbagai cara untuk menanggulangi masalah ini. Hal ini dilakukan melalui lingkungan kampus maupun mahasiswa itu tersendiri. Kita next ya. Manfaat minat baca atau manfaat dari membaca itu memberikan masukan tentang upaya peningkatan kualitas belajar dan hasil mahasiswa, terutama dalam peningkatan minat baca. Mahasiswa di Nusantara dengan cara disenangi oleh mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan kepada dosen dalam mengatasi permasalahan timbulnya kegiatan belajar mengajar. Next. Ini adalah Universitas Dian Nusantara, tepatnya yang berada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Materi pembahasan kita itu adalah ada 7 materi pembahasan. Yang pertama itu yang dimaksud dengan minat baca, kedua pengertian dari minat baca, ketiga pengertian membaca dari para ahli, keempat tujuan meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa. Kelima, apa saja sih faktor yang mempengaruhi minat baca? Keenam, manfaat
dari minat baca mahasiswa Universitas di Nusantara. Ketujuh, bagaimana meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa. Kita lanjut ya, next. Maksud dari minat baca. Pengertian minat baca adalah muncul perasaan senang atau ketertarikan kekuatan mendorong individu untuk melakukan kegiatan membaca sehingga ia melakukan atas kemauan sendiri. Kemudian ada upaya melakukan kegiatan ini secara berulang. Minat baca dapat ditumbuhkan dan dikembangkan sehingga menjadi kebiasaan melalui penguasaan teknik membaca, tepatnya membuat membaca lebih efisien, efektif, dan menarik. Kita next ya. Maksud dari membaca itu apa sih? Maksud dari membaca itu adalah kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan suara hati. Membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai orang banyak dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Minat baca merupakan hasrat seseorang terhadap bacaan yang didorong atau munculnya dari keinginan sendiri, guys, yang diikuti oleh kegiatan membaca yang diminati. Minat baca ini bersifat pribadi dan merupakan produk belajar. Tuh, guys ya. Apa sih pengertian minat baca menurut para ahli? Mari kita bahas. Sebenarnya di makalah saya, minat baca itu ada 10, tapi untuk menghemat waktu dan meringkas juga, biar tidak terlalu lama durasinya, saya ambil 3, yang penting-penting aja. Satu, menurut saya dari para ahli itu, menurut M.R. Tampu-Bolon itu, membaca dapat diartikan sebagai pemikiran sehingga dalam pemahaman suatu tulisan dengan metode membaca sebagai sebuah proses penalaran. Kita next ya. Menurut Liliawati, itu mengartikan minat baca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalami serta dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga dapat menerangkan seseorang untuk membaca dengan kemampuan sendiri. Menurut Gittik itu, minat baca adalah bentuk-bentuk perilaku yang terarah guna dilakukan kegiatan membaca sehingga tingkat kesenangan yang kuat dalam melakukan kegiatan membaca karena menyenangkan dan memberikan nilai. Menurut saya pribadi, minat baca itu adalah kegiatan yang seperti hobi kita loh, tanpa harus ada paksaan atau harus ada paksaan tertentu lah, tapi dari kemauan diri sendiri. Dan minat baca itu sangat penting untuk menambah wawasan kita agar memperluas pengetahuan juga sih. Oke, kita next ya. Apa sih tujuan dari minat baca ini? Tujuannya adalah mempunyai atau sistem penumbuhan dan pengembangan ilmu yang sesuai dengan kebutuhan ilmu masyarakat, serta mengembangkan masyarakat untuk membaca melalui pelayanan masyarakat, perpustakaan, dengan penekanan pada penciptaan dengan tidak dilakukan lingkungan baca untuk semua jenis bacaan. Next ya. Next, faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca. Jadi apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca? Kenapa ya minat baca mahasiswa itu sangat rendah? Ayo kita bahas ya. Faktor yang mempengaruhi minat baca itu adalah teknologi. Semakin canggihnya teknologi, banyak media hiburan seperti TV, jejaring sosial media, handphone, dan lain-lain. Hal ini banyak menyita waktu dan menghabiskan waktu
dan mahasiswa lebih memilih menikmati hiburan dibandingkan membaca buku. Kurangnya kesadaran, jika masing-masing individu menanamkan rasa kesadaran akan pentingnya membaca, tentu saja hobi membaca akan muncul dari diri sendiri, dan membaca akan menjadi kebutuhan diri sendiri. Kurangnya motivasi, motivasi dari berbagai pihak dibutuhkan, terutama pihak dosen, pengajar, dan peran orang tua. Alasan klasik itu alasan yang bermaksud atau yakni 1000 alasan mahasiswa tidak menggemari kegiatan membaca melalui dari buku yang dibaca terlalu tebal sampai judul buku tidak menarik, apalagi kegiatan yang berkunjung ke perpustakaan menjadi kegiatan yang kurang menarik jika dibandingkan dengan berkunjung ke mall. Next ya, kita lanjut. Apa sih manfaat minat baca pada mahasiswa, apalagi khususnya di Universitas Dian Nusantara? Kita bahas ya. Manfaat meningkatkan minat baca. 1. Memperluas pengetahuan. 2. Membuat membaca kita dapat menambah wawasan seluas mungkin, dan kita dapat membuka gerbang ilmu pengetahuan melalui membaca. Ketiga itu meningkatkan presentasi belajar mahasiswa. Keempat, dengan gemar membaca, mata kuliah yang sulit akan dapat kita atasi sehingga presentasi belajar meningkat. Kelima itu memenuhi kepentingan hidup. Dengan membaca, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, meningkatkan minat baca terhadap suatu bidang. Ketujuh, dapat membantu program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ke-8, mengetahui hal-hal yang aktual. Dengan membaca, mahasiswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan serta maupun di seluruh dunia yang mungkin berhubungan dari mata kuliah, sehingga mahasiswa dapat menerapkan kehidupannya dengan nyata. Next ya, kita lanjut. Next. Upaya meningkatkan minat baca mahasiswa. Apa sih upaya meningkatkannya agar mahasiswa itu bisa semangat lagi membacanya? Apa ya? Oke, kita next ya. Upaya meningkatkan minat baca itu ada tiga peranan. Itu bagi para orang tua itu membudayakan membaca hal yang sangat penting. Biasakanlah di dalam keluarga sehingga seseorang mahasiswa bisa bergelut dengan banyak buku. Tak hanya buku pelajaran mata kuliah yang membuat mahasiswa jenuh membacanya, tetapi juga bisa dimulai dengan bacaan ringkas, misalnya baca artikel, baca cerita fiksi, baca koran, baca majalah. Baik, yang kedua, bagi para dosen, hendaknya memberi tugas banyak wacana. Ini adalah cara untuk meningkatkan minat baca mahasiswa dengan sedikit paksaan, tapi mau tidak mau mahasiswa pasti akan mengerjakan dan akan lebih banyak untuk membaca buku, untuk mencari referensi buku gitu loh. Itu maksudnya. Luar ketiga itu perpustakaan. Perpustakaan tempat mempunyai pengaruh besar pada minat baca mahasiswa, khususnya perpustakaan dengan kelengkapan buku biasanya membuat mahasiswa betah di perpustakaan untuk membaca. Jadi sebaiknya jika pihak kampus ingin mahasiswanya minat bacanya menjadi lebih baik, itu ada baiknya meningkatkan fasilitas perpustakaan demi para mahasiswa. Kita next ya. Selanjutnya, penutup ada kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari presentasi saya,
Dan makalah saya itu adalah minat baca mahasiswa yang sangat tinggi dapat menambah wawasan pengetahuan dan kecerdasan. Bila dua ini bisa didapat, maka mahasiswa akan semakin percaya diri dan melahirkan sikap optimis dalam menilai dan menghadapi sesuatu ketika di kampus. Dosen hanya bertanya mengenai masalah-masalah perkuliahan, ia juga tidak takut untuk menjawabnya. Jadi gara-gara ada modal bacaan tersebut, dia memiliki wawasan dan kecerdasan otak akan bekerja dan memberikan jawaban yang logis dan komprehensif. Terus membaca itu bisa juga sebagai hal yang penting bagi kehidupan mahasiswa, khususnya pada kenyataan banyak orang yang belum menjadikan minat baca sebagai suatu kebiasaan dan kebutuhan. Hal ini bisa dijadikan menjadi faktor rendahnya minat baca pada seseorang dapat disebabkan dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Saran saya itu, marilah kita sebagai mahasiswa meningkatkan kesadaran diri dan untuk membaca, karena membaca akan memberikan manfaat yang besar. Sebaiknya perpustakaan kampus menyediakan berbagai jenis ragam buku. Referensi mahasiswa adalah agen of change yang dituntut untuk mendapatkan membangun budaya yang dibaca sebagai fasilitas atau identitas dan pengembangan masyarakat di era globalisasi ini, dan untuk menjadi masyarakat yang dihormati dan serta bertanggung jawab. Para mahasiswa maupun harus berperan berusaha dalam meningkatkan minat baca. Jadi kita harus meningkatkan minat baca sebagai hobi, bukan sebagai paksaan. Agar minat baca itu menjadi hobi kita dan kebutuhan kita. Next ya, jadi ini adalah referensi materi pembahasan yang saya cari. Daftar pustakanya adalah ini. Oke, sekian presentasi saya ucapkan terima kasih ya. Oke, semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah mengikuti presentasi saya kali ini. Saya undur diri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.